Halo, dan selamat datang di ibadah CDC Online Service hari ini. Menyapa Anda sekalian yang sedang di rumah dan dimanapun Anda berada. Kita semua bersyukur dengan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kita adalah umat kepunyaan Tuhan yang luar biasa. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan, sebab hari ini kita merayakan kemenangan bersama Yesus yang luar biasa. Jadi, siapkan hati dan catatan saudara. Mari terima apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi ini kami boleh datang kepadamu, kami boleh melakukan ibadah. Bapa, kami percaya untuk bungkus setiap kami Tuhan, biar firman yang ditabur hari ini boleh bertumbuh dan berakar dalam hidup kami, dan kami jadikan sebagai pelaku firman-Mu ya Tuhan. Kami mengucap puji syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau mulai ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Shalom CDC, puji Tuhan kita kembali bertemu melalui ibadah Zoom pada hari ini. Mari kita siapkan hati yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita mau kasih pujian dan penyembahan dengan sungguh-sungguh untuk Dia. Sebab kita tahu nama Tuhan, nama yang berkuasa. Kuasanya sanggup menyembuhkan, kuasanya memulihkan, kuasanya membebaskan. Mari sama-sama kita nyatakan. Namanya Tuhanku
pujian dan penyembahan yang luar biasa. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, dimanapun Anda berada, yang membutuhkan dukungan doa ataupun konseling, silakan menghubungi nomor telepon yang ada di layar saudara. Mari kita dukung doa dengan sepakat kebutuhan semangat, yaitu kami dukung doa dengan sepakat kebutuhan jemaat yang sedang sakit COVID maupun dalam masa pemulihan. Kami berdoa dengan sepakat bilur-bilur Yesus menyembuhkan segala penyakit. Kami juga berdoa untuk pemulihan keluarga, supaya hubungan suami istri, orang tua anak mengalami rekonsiliasi dan ada Yesus di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa untuk jemaat yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan, tolong buka pekerjaan yang terbaik. Juga jemaat diberi hikmat Tuhan, ide, kreativitas, dan mengalami pemulihan keuangan dalam nama Yesus. Kami juga dukung doa jemaat-jemaat yang sedang mempersiapkan pernikahan, supaya semua Tuhan campur tangan dan lancar dan indah pada waktunya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan sudah pulihkan serta yang sudah sembuh dari COVID-19. Kami bersyukur untuk jemaat yang tetap bisa menjalankan pekerjaannya di masa pandemi ini. Terima kasih Yesus untuk pertolongan-Mu dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan setiap keluarga jemaat. Mari kita juga berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan, kami saat ini berdoa dengan sepakat untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk Pak Jokowi beserta jajarannya agar selalu mendapat hikmat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seturut sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami percaya pandemi COVID ini akan cepat teratasi dan proses pemberian vaksin setiap tahapnya dapat berjalan dengan lancar dan aman dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa untuk pemulihan ekonomi Tuhan di sektor industri, perdagangan, serta lapangan pekerjaan. Tuhan tolong supaya semakin membaik dan kuat kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keamanan bangsa kami, khususnya TNI dan Polri, diberikan kesatuan hati dalam menjaga keamanan dan keharmonisan di negara kami Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sepakat berdoa untuk bangsa dan negara kami. Amin.
Yesus, haleluya. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada, Engkau lawat kami, jemaat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada pada pagi hari ini. Engkau yang datang untuk melawat kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang begitu besar kasih-Mu. Dan biarlah Tuhan, pagi hari ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan baru. Biarlah firman ini memberikan kami pencerahan sebagai murid Kristus. Urapi lidah bibir hamba, dan biarlah firman Tuhan ditabur di tanah yang siap untuk berakar dan bertumbuh di dalam iman kami, jemaat kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih berbicara kepada kami, dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pagi Bapak dan Ibu, suara saya cukup jelas ya. Oke, firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya bagikan adalah menjadi pemagang Yesus. Ini mungkin sebagian sudah sering mendengar kalimat ini, tapi sebagian juga bertanya, apa sih maksudnya? Makanya kita sama-sama belajar pada pagi hari ini. Ya, kita lihat next. Apa artinya magang? Pada saat kita tahu bahwa magang itu biasanya ada di dunia pendidikan ya, ada di sekolahan. Jadi proses belajar teori bersamaan dengan praktek, itulah magang. Atau bahasa simpelnya kita kenal training on the spot. Jadi dengan cara bagaimana pelaksanaannya, kita langsung melihat, kita mendengar, dan kemudian mencoba melakukannya. Artinya kita langsung praktek seperti yang guru contohkan, atau guru memberi contoh untuk melakukannya dan kita tinggal mengikutinya. Atau ada bahasa sehari-hari yang bilang on the job training. Menjadi pemagang Yesus itu berapa lama? Adalah seumur hidup kita. Lulusnya kapan? Tentunya pada saat kita pulang ke rumah Bapa. Next. Slide berikutnya ya. Lalu bagaimana magangnya? Sedangkan kita tidak hidup di zaman Yesus hidup. Pasti beberapa orang kan bingung. Gimana kita mau belajar sama guru, sedangkan gurunya nggak kelihatan karena kita tidak hidup di zaman Yesus. Satu hal yang saya ingin bagikan pada pagi hari ini, Tuhan Yesus sudah mengirim yang namanya Roh Kudus sebagai penolong yang memberi petunjuk apa saja yang harus kita lakukan. Ada di ayat Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Berarti Roh Kuduslah yang membuat kita mampu melakukan amanat agung Tuhan Yesus atau perintah Tuhan Yesus. Next slide. Nah, kita lihat pemagang itu seperti apa. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kita perhatikan yang saya garis bawahi dan yang warna merah kata kuncinya. Jadi di sini Tuhan mendidik kita untuk kita dikasih kuk, untuk kita pikul. Tapi yang mengasih adalah Tuhan sendiri. Tuhan memberikan kuk kepada kita dan sambil dipasang kuk, kita harus belajar. Yuk kita lihat slide berikutnya. Nah, saya mau kasih tahu kenapa disebut istilah pemagang. Kata kuncinya tadi saya sudah sebutkan, ada di Matius 11 ayat 29 yang saya tulis kembali. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Untuk menjadi magang, untuk menjadi pemagang, kita harus belajar kepada guru. Dan guru kita adalah Tuhan Yesus. Jadi kita belajar gaya hidupnya Tuhan Yesus. Saya mau kasih tahu yang namanya kuk itu apa. Kuk itu di dunia pertanian yang dipasang di 2 sapi. Dan selalu memasangnya adalah 1 sapi senior dan 1 sapi junior.
supaya sapi junior terus belajar mengikuti, melihat, melakukan seperti yang sapi senior lakukan. Nah, dari Cook itu, si sapi junior nggak bisa jalan sesuka hati. Dia nggak bisa pergi ke utara kalau sapi seniornya berjalan ke arah selatan. Mau nggak mau, Cook itu akan mengikat, bukan menghalangi, tetapi mendidik. Tujuannya sedang ada proses magang, proses belajar sambil praktek antara sapi junior dan sapi senior tersebut. Lalu goalnya apa? Baru dilepas Cooknya kalau sapi junior memiliki keterampilan yang sama dengan sapi senior. Itu di dunia pertanian. Nah, kalau kita lihat di dunia firman Tuhan, di dunia rohani, kita pun ternyata dipasang Cook, yaitu alat yang sama yang digunakan di sapi itu juga. Tetapi siapa yang masang Cook itu? Yang masang Cook adalah Tuhan Yesus. Lalu kita belajar kepada siapa? Belajar kepada Yesus. Karena kata Tuhan jelas, belajarlah padaku. Next slide. Nah, arti Cook menurut Alkitab. Kita lihat dulu satu ayat lagi di Yeremia 27 ayat 8. Apa sih yang dimaksudkan dengan Cook? Kita lihat di sini. Tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya ke bawah Cook Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Demikian firman Tuhan, sampai mereka aku serahkan ke dalam tangannya. Kisah di Yeremia 27 ini menceritakan bagaimana bangsa Israel yang melawan Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan membuang mereka di buangan di bawah jajahan Raja Babel atau Nebukadnezar. Dan di zaman itu mereka sedang dididik oleh Tuhan karena mereka betul-betul tegar tengkuk. Dan di sini proses pendidikannya disebutkan harus menyerahkan tengkuknya ke bawah Cook. Jadi dalam proses pendidikan yang disiplin, Tuhan pun sudah menyebutkan di perjanjian lama dan itu dilakukan kepada bangsa Israel. Kalau kita lihat Cook itu dipasangnya di tengkuk, bukan di tangan, bukan borgol kayak napi, bukan, tetapi di tengkuk. Jadi seperti gambar sapi ini, itulah Cook. Jadi harus ada posisinya ada di tengkuk. Next slide. Berarti Cook menurut Alkitab adalah bicara penaklukan diri. Di hadirat dan di bawah otoritas kerajaan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah murid-murid Yesus. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Oleh karena itu kita berada di dalam otoritas. Kita sudah berada di dalam kerajaan Allah. Kita sudah dibawa dari kerajaan kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oleh karena itu, mari kita belajar menjadi pemagang Yesus. Dengan Tuhan memasang Cook. Tuhan berjanji, Cooknya tidak berat kok. Cooknya ringan karena Tuhan Yesus sifatnya lemah lembut. Seperti di ayat tadi. Berikutnya, slide berikutnya. Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Menjadi pengikut Yesus disebut menjadi murid Yesus. Maka melewati proses pemuritan atau pemagang Yesus. Jadi Tuhan mengajak murid-murid awal Tuhan mulai menyebarkan Injil keselamatan kepada semua manusia di waktu itu, kepada bangsa Israel waktu itu. Tuhan selalu mengatakan kepada mereka, ikutlah, akan kujadikan engkau penjala manusia. Jadi pada saat mau menyiapkan menjadi penjala manusia, ada proses pemuritan atau kita sebut pemagang Yesus. Murid-murid juga belajar training on the spot. Berjalan, melihat, mendengar, dan melakukan. Next slide. Nah, goalnya murid Yesus adalah sekali lagi seperti ayat barusan adalah menjadi penjala manusia. Tapi kita lihat dua gambar di sini Bapak Ibu. Ada yang namanya rod fishing, ada yang namanya net fishing. Kita lihat gambarnya beda. Kalau rod fishing itu bahasa gampangnya memancing. Kalau net fishing bahasa sederhananya menjala. Kita lihat dulu apa sih bedanya memancing dan menjala. Next slide.
Memancing, kita lihat posisi apa yang dilakukan seorang yang memancing. Dia akan duduk diam dengan anteng menunggu ikan datang. Lalu biasanya nggak perlu rame-rame, kalau rame-rame malah ikannya nggak ada yang datang ya. Lalu biasanya dilakukan sendirian dan nyepi. Lalu ini contoh ini terjadi pada gereja yang sibuk memikirkan acara. Jadi pemancing biasanya yang dia pikirin nomor satu adalah umpannya. Dia nggak mikirin macam-macam. Yang penting cari umpan yang bagus, pasti ikannya datang. Dan biasanya itu yang dilakukan oleh gereja kebanyakan. Mereka memikirkan acara yang menarik, musik yang bagus, khotbah yang bagus, fokus pada acara dengan harapan orang akan datang ibadah di gereja kita. Hasilnya biasanya kalau orang mancing itu satu-satu ya, dapat satu, nanti nunggu lagi, dapat satu, akibatnya waktunya lebih lama. Padahal kita tahu zaman sudah semakin mendekat ke akhir zaman. Kita lihat seorang penjala, pekerjaannya seperti apa. Biasanya kelompok orang ini untuk mau menjala, mereka bergerak mendekat ke daerah yang banyak ikannya. Bukan nunggu ikannya datang, tapi timnya ini berangkat menuju ke daerah yang diperkirakan disitulah banyak ikan. Lalu dilakukan oleh tim supaya kekuatannya lebih besar dalam menarik jala tersebut. Bisa 2-3 orang. Inilah yang dilakukan, mereka meniru Yesus. Mereka melakukan semua pelayanan yang Yesus lakukan. Jadi di sini adalah seorang penjala manusia. Dia melakukan demonstrasi kuasa Allah. Jadi langsung melayani jiwa-jiwa yang dijumpai dan menjawab kebutuhan jiwa-jiwa yang perlu dilayani. Hasilnya biasanya lebih banyak dan waktunya lebih singkat. Orang akan melihat mujizat Allah dan orang akan percaya. Dia akan dari mulut ke mulut akan menyebarkan berita bahwa Tuhan Yesus baik karena kebutuhan mereka terjawab. Next slide. Nah, bagaimana kita mau menjadi pemagang Yesus, mendapat pelajaran menjadi penjala manusia? Kita lihat gayanya Yesus waktu hidup di dunia. Karena kita mau menjadi pemegang Yesus. Matius 4 ayat 23-25. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Nah, inilah yang Yesus lakukan semasa hidupnya selama 3,5 tahun pelayanannya sebelum disalib. Banyak mujizat yang dia lakukan. Dia melayani jiwa-jiwa. Ada yang sakit disembuhkan, ada yang kerasukan pun dibebaskan dari kuasa gelap. Begitu banyak pelayanan yang Yesus lakukan. Lalu pertanyaannya sekarang, kalau kita mau melayani jiwa-jiwa, siapa yang mau kita layani? Ternyata firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita. Kita cari orang damai. Kita nggak sembarangan jala ikan yang di pinggir jalan kita jala, tentu tidak. Atau seketemunya orang kita jala, tentu kita harus berdoa dulu. Kita cari orang damai. Lalu apa ciri-cirinya orang damai? Jadi inilah orang atau seolah-olah ikan yang akan kita jala, yaitu manusia yang akan kita tangkap untuk mengenal Yesus adalah kita sebut orang damai. Nah, kriterianya orang damai ada di Lukas 10 ayat 5-6. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Nah, artinya saya mau katakan, kita diutus Tuhan untuk membawa damai kepada orang-orang di sekitar kita. Karena kita adalah murid Kristus. Kristus sudah mendelegasikan wewenang itu kepada kita. Dan kita harus mencari orang damai dengan cara membagikan damai sejahtera itu kepada orang-orang damai yang kita jumpai. Tetapi faktanya
Tidak setiap hari kita ketemu orang damai. Kadang-kadang ada orang yang punya aliran radikal. Kadang-kadang ada orang yang menolak pada saat kita tawarkan, mau didoain. Oh tidak, terima kasih, karena kepercayaan kita berbeda. Sekali lagi, jangan dipaksa. Dan jangan berdebat. Karena orang-orang yang diselamatkan adalah orang-orang yang dipilih Allah, bukan orang yang dipilih oleh kita. Kita hanya alat. Oleh karena itu, buatlah VIP list Bapak Ibu. Siapa orang-orang yang akan kita doakan untuk menjadi orang damai, yang menjadi target yang akan kita jala. Tuhan yang akan membawa kita mempertemukannya dengan Dia pada saat kita sudah bawa namanya di dalam doa. Tuhan izinkan banyak hal proses di mana itu bukan sekali lagi karena kepandaian kita, tetapi karena Tuhan menemukan kita dengan orang damai. Lanjut. Nah, inilah proses pemuritan atau pemagang Yesus itu. Saya mau kasih tahu kondisi kita sekarang hari ini, kita berada aktif di dalam komunitas. Jangan pernah kita melepaskan diri dari komunitas yang Tuhan didik untuk kita melakukannya. Jadi di dalam komunitas lalu kita sama-sama berjalan mengikuti Yesus, menjadi pemagang Yesus dengan target kita menjadi serupa Yesus. Serupa Yesus itu ngapain? Yaitu menjadi penjala manusia. Sama seperti yang Yesus lakukan dan Yesus didik murid-muridnya. Nah, di dalam komunitas saat ini kita berada di dalam Kersel atau Komsel. Lalu kita juga membentuk kelompok doa sepakat atau Hafruta. Ayatnya ada di Markus 6 ayat 7. Sedangkan menjadi penjala manusia tadi kita sudah sempat baca ada di Matius 4 ayat 23 sampai 25 dan satu ayat lagi nanti saya tambahkan 1 Yohanes 2 ayat 6. Next slide. Jadi kita semua berada di dalam kelompok doa karena kita semua bukan pemancing. Kita semua dalam tim. Timnya adalah 2-3 orang. Makanya di Markus 6 ayat 7 katakan, Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Perhatikan ayat ini. Kalau kita mau kunjungan jiwa baru atau target yang kita mau jangkau, nggak mungkin kita mengunjungi dengan membawa teman satu Kersel yang jumlahnya misalnya di Depok ada Kersel yang jumlahnya 17 orang. Nggak mungkin kita bawa 17 orang ke rumah satu orang. Nanti nggak ada kursi buat duduk. Tentunya kita perginya berdua-berdua atau berdua-bertiga paling banyak. Itu makanya Tuhan mendidik kita dari zaman murid-muridnya di Markus mengatakan kita akan pergi berdua-dua dan ingat jangan takut, kita diberi kuasa loh atas roh-roh jahat, artinya kita sudah punya wewenang. Inilah selain kita tahu teorinya karena kita sudah membaca firman Tuhan, kita tinggal praktek. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Artinya dalam kelompok doa kita, bukannya kita akur terus-menerus Bapak Ibu. Di dunia ini gak ada manusia yang bisa akur seumur hidupnya, pasti ada ributnya. Suami istri pun bisa berantem, tetapi setelah itu berdamai kembali. Jadi jangan takut dalam keributan yang kita hadapi selama tidak keluar dari kebenaran firman Tuhan. Jadi kita pasti akan menajamkan satu sama lain dan tentu kita bekerja tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi di dalam Kristus, kita di dalam Hafruta kita ada proses. Prosesnya yaitu Kristus memuridkan kamu lewat saya. Jadi saya itu dimuridkan lewat kamu juga. Jadi artinya saling. Pemuritan itu nggak ada satu lebih pintar daripada yang lainnya, atau satu lebih hebat, atau lebih jago, lebih profesional. Sekali lagi, tidak ada satupun manusia yang sempurna di dunia ini. Jadi Yesuslah yang sempurna, tetapi kita berdua bersama Yesus bertiga, kita sedang dimuridkan oleh Yesus lewat partner pelayanan kita. Itu maksudnya. Berikutnya 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perhatikan ayat ini. Inilah goalnya kita. Kalau kita bilang mana mungkin saya menjadi serupa dengan Yesus, karena mungkin kita memakai kekuatan sendiri, atau mungkin kita tidak mau dipasang kuk seperti yang tadi Tuhan sebutkan atau Yesus katakan di ayat sebelumnya.
Jadi goal pemagang Yesus adalah menjadi serupa Kristus, wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Itulah pemagang yang sukses. Bukannya kita jago, Yesus yang mengajari kita untuk mampu melakukannya. Slide berikutnya. Jadi ada 4 pekerjaan pemagang Yesus sebagai penjalan manusia dalam praktek, supaya kita nggak bingung. Prakteknya seperti apa? Ada 4 hal, ingat. 1, mengajar gaya hidup kerajaan Allah. 2, memberitakan Injil kerajaan. 3, menyembuhkan orang sakit. 4, mengusir setan. Ini yang Yesus contohkan untuk kita melakukannya. Ini tidak dilakukan oleh hamba Tuhan, dilakukan oleh semua murid Kristus. Next slide, kita bahas satu-satu. Mengajar gaya hidup kerajaan Allah, saya tidak sebutkan ayatnya semua, tapi Bapak Ibu bisa catat. Ada di Matius 5 ayat 1 sampai 12. Perikop ini adalah tentang khotbah di bukit. Ada ucapan berbahagia, ini perikopnya, judulnya. Kalau Bapak Ibu mau tahu gaya hidup kerajaan Allah itu seperti apa, seperti Matius 5 ayat 1 sampai 12. Ada 10 berbahagia untuk orang yang punya gaya hidup kerajaan Allah. Jadi, kalau kita belum bisa merasakan 10 berbahagia di sini, jangan-jangan kita masih di luar kerajaan Allah. Kita lihat next slide, salah satu contohnya. Nah, salah satu contohnya Matius 5 ayat 6 dalam hal berbahagia ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ini salah satu dari 10 berbahagia. Jadi kalau kita merasa berbahagia pada saat kita merasa lapar dan haus akan firman Tuhan, kita sudah berada dan mengikuti gaya hidup kerajaan Allah. Prakteknya apa? Ya tentunya membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kami sudah berusaha mencoba mengajar jemaat untuk melakukan Lexio Divina tiap hari. Memang proses belajar atau menjadi pemagang tidak satu hari jadi orang pinter. Betul? PKL aja kalau di dunia SMK aja minim berapa bulan saya pikir. Belum di dunia kampus. Bisa paling nggak 3 bulan. Ada yang 6 bulan. Kalau di kuliah kedokteran, Koskap, satu mata kuliah, satu ilmu kuliah bisa 3 bulan. Bayangkan berapa banyak mata kuliah ilmu kedokteran. Rasanya saya menjadi pemagang atau Koskap bahasa gampangnya. Koskap di dunia kedokteran membutuhkan waktu 2 tahun untuk kurikulum dunia sekolah kedokteran di tahun saya kuliah ya. Nah itu semua membuktikan untuk bisa sama dengan guru membutuhkan waktu. Tetapi nggak apa-apa Bapak Ibu, nggak perlu takut gagal karena kita selalu dipasang kuk dan nggak bisa lari kemana-mana. Ikuti saja pendidikan yang dilakukan oleh Yesus. Berikutnya, yang kedua, memberitakan Injil Kerajaan. Lukas 4 ayat 43. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Jadi Yesus sudah memberitahu kepada muridnya di zaman itu. Dia itu diutus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, bahwa Yesuslah satu-satunya Raja dalam hidup kita. Saya percaya kita semua mungkin tidak pandai bicara, tetapi jangan pernah takut bersaksi. Bersaksilah, lakukan apa yang kita alami bersama Yesus. Itulah namanya kita memberitakan Injil Kerajaan kepada setiap orang yang kita kenal. Saya ingat tidak mudah, tetapi ingat semua kita bersama Yesus, bersama Roh Kudus. Selain kita bersama tim doa kita atau tim Hafruta kita juga bersama Roh Kudus. Jadi jangan pernah khawatir atau takut gagal. Gagal atau berhasil atau mau ngomong apa, ucapannya nanti Roh Kudus yang kasih. Berikutnya, yang ketiga, menyembuhkan orang sakit. Matius 8 ayat 6 sampai 7. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Ini adalah kisah di mana Yesus didatangi untuk mendoakan hambanya. Semua penyakit bisa disembuhkan, mulai dari ringan sampai berat sama saja. Jadi itu yang ada di firman Tuhan. Masalahnya, apakah kita
percaya bahwa kita punya otoritas untuk mendoakan orang sakit. Tuhan sudah mendelegasikan hal itu. Jadi jangan pernah ragu Bapak Ibu, toh kita nggak sendirian mendoakannya, bersama partner kita di dalam kelompok doa. Next slide. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Nah, ayat ini mengingatkan, tentunya ayat ini tidak berlaku hanya untuk hamba Tuhan atau gembala atau pendeta. Ini ayat berlaku untuk kita semua. Tinggal kita kalau nggak punya partner, joinlah di dalam kelompok doa. Kita akan punya partner mendoakan target jiwa-jiwa, mulai dari orang yang kita kenal, sekalipun sahabat-sahabat kita di sekeliling kita. Berikutnya, yang keempat, mengusir setan. Ini adalah 4 kegiatan yang dilakukan pemagang ya, untuk kita semua. Matius 10 ayat 1 dan 8. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Perhatikan, Tuhan ingin kita mampu mengusir karena kuasanya sudah diberikan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kelemahan itu adalah keterikatan kuasa gelap. Berikutnya, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Tuhan memberikan kita kesembuhan. Kita sudah pernah sakit dan berdoa sembuh. Kita sudah pernah dilayani pelepasan buat kita-kita yang sudah pernah ikut pemuritan. Kita sudah bebas dari kutuk keturunan. Karena kita memperolehnya dengan cuma-cuma, mari kita layani orang-orang di sekitar kita. Sama seperti yang kita sudah pernah dapatkan karena anugerah Tuhan. Slide berikutnya, kembali lagi saya ingatkan ini adalah slide terakhir. Kalau kita mau menjadi pemagang Yesus, sama dengan kita berhasil menjadi penjala manusia. Dengan cara apa? Lakukan keempat hal ini. Mengajar gaya hidup kerajaan Allah, memberitakan Injil kerajaan, menyembuhkan orang sakit, dan mengusir setan. Ini adalah 4 aktivitas pada saat kita melakukan training on the spot bersama Roh Kudus dan tim pelayanan kita. Saya sedikit kesaksian sebentar. Tadi malam memang ada berita duka di jemaat CDC. Mungkin Entin masih ada di ruangan ini karena rencananya pemakaman akan dilayani jam 1 siang. Tapi saya mohon izin untuk memberikan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan pemagang Yesus. Saya ingat waktu Mas Sungadi koma di RSCM beberapa bulan lalu. Dan padahal ya Januari. Karena Mas Sungadi mau ikut pemuritan. Saya ingat kerinduannya. Dan Entin pun ragu. Apa mungkin orang sakit dirawat bisa ikut kelas pemuritan? Tetapi rupanya imannya Entin lah yang menjawab itu semua. Dan akhirnya meskipun dalam keadaan tidak sadar, Entin tetap mendaftarkan suaminya untuk ikut pemuritan. Dan pada saat itu Roh Kudus kasih tahu saya, perangi roh maut. Karena orang ini harus ikut pemuritan. Masih banyak hal yang harus diselesaikan. Dan persis seperti keempat hal yang saya tulis di slide pagi hari ini. Dan kami berdoa peperangan bersama tim. Saya bersama Kersa leadernya, Bu Susan bersama Entin. Kita peperangan mengusir kuasa gelap yang ingin mencelakai Mas Sungadi. Dan kita percaya Tuhan, kita minta belas kasih untuk mohon izin Mas Sungadi bisa ikut, bisa belajar kebenaran firman Tuhan, mempraktekkan, dilayani pelepasan, dilayani baptisan selam, menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Dan itu semua menjadi syarat yang untuk memperoleh keselamatan. Ternyata selesai kami berdoa, besoknya Mas Sungadi sadar kembali. Dan itu saja sudah amazing. Dan akhirnya Mas Sungadi berhasil menyelesaikan kelas pemuritannya selama 12 minggu. Dan kemudian dia pun ikut dilayani pelepasan. Dia selesaikan semua masa lalunya. Dia selesaikan semua roh-roh yang mengikat kutuk keturunannya. Kemudian dia memutuskan dibaptis. Dan setelah selesai itu,
perjalanan penyakitnya tetap berjalan dengan kemo, dan ini adalah kemo yang ketiga kalau tidak salah. Tetapi Tuhan menyelesaikannya dengan membebaskan segala sakit penyakitnya. Beliau sudah pulang ke rumah Bapa tadi malam jam 10.30, dan saya percaya tugasnya di dunia sudah finishing well. Dan kita semua harus melayani seperti itu, tuntaskan pelayanan kita kepada orang-orang di sekitar kita, karena kita adalah magang Yesus, penjala manusia. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu, begitu banyak orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan. Satu tugas sederhana bagi pemagang Yesus, untuk kita semua, tidak hanya untuk Bapak Ibu termasuk untuk saya. Rencanakanlah dengan hafruta atau kelompok doa sepakat kita masing-masing untuk mempraktikkan doa kesembuhan di keluarga, kenalan, mungkin asisten rumah tangga. Silahkan lakukan dengan target jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Buktikan kita adalah pemagang Yesus karena Yesus menyertai kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Saya percaya bahwa kita semua sudah menyiapkan baik roti dan anggur, karena hari ini kita akan memperingati kasih Yesus yang begitu luar biasa. Dia sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dan melayakan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Engkau menjadi manusia untuk mendidik kami menjadi pemagang-Mu. Dan biarlah apa yang Kau lakukan selama Engkau menjadi manusia selalu membuat kami mengerti, semakin mengerti apa rencana kami ke depan, apa yang harus kami lakukan. Biarlah kami tidak perlu takut dan malu, karena kami tahu Roh Kudus menemani kami. Roh Kudus adalah penolong yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan pada pagi hari ini siapkan hati kami untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Ujilah hati kami Bapa. Ujilah, ampuni kami, ampuni kesalahan kami. Ampuni bila kami sering tidak taat. Ampuni bila kami masih menyimpan akar kepahitan, kekecewaan. Bila kami belajar mengampuni sama seperti Engkau mengampuni kami. Bapak Ibu, saya berikan waktu beberapa saat untuk menguji hati kita masing-masing. Bila di hati kita ada sesuatu yang memang harus kita akui dan kita buang, mari kita lakukannya sekarang. Silakan. Inara lama sanda, inara kata sinala. Inara kata sinala lama sanda, inara kata sanda. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, kematian-Mu di kayu salib menunjukkan kasih-Mu yang begitu besar. Engkau menerima kami apa adanya. Engkau yang menguduskan dan melayakan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Bapak Ibu, pegang roti di tangan kanan kita dan saya akan berdoa. Kita akan siapkan hati kita untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Tuhan, kuduskan roti dan anggur yang ada di tangan kami. Biarlah ini menjadi bukti peringatan akan bukti kasih Allah yang begitu luar biasa. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan saat ini kami mau mengikuti teladan-Mu. Kami mau melakukan sama seperti yang Engkau sudah lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita percaya roti di tangan kanan kita adalah tubuh Kristus yang sudah dipecahkan untuk kita dipersatukan kembali dengan Allah. Mari kita makan dengan iman percaya kita di dalam nama Yesus.
Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita percaya bahwa anggur di tangan kanan kita adalah darah Yesus yang sudah tercurah, sudah dimeteraikan sebagai perjanjian baru, sehingga kita dibebaskan dari segala kutuk dan sakit penyakit. Mari kita minum dengan iman percaya kita di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa. Dan kami percaya bahwa kami adalah pemagang Yesus. Kami sudah diangkat menjadi anak-anak-Mu karena anugerah-Mu. Biarlah hidup kami, Tuhan, selalu menyenangkan hati-Mu. Jadikan kami anak-anak yang taat. Dan kami mau Kau pakai sebagai alat-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Via Zoom hari ini, Patisia kita semua diberkati Tuhan. Dan terima kasih juga untuk para volunteers yang sudah melayani. Pengumuman minggu depan, tanggal 8 Agustus, ibadah CDC online via Zoom jam 10 pagi akan dilayani oleh Bapak Erwin dari GBI Sungai Yordan Bogor. Dan pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus, jam 17 sore, via Zoom akan ada event spesial talk show dengan tema Pejuang Cinta. Pembicara, Pastor Budi dan Hana Setiawan dari Abalok, Kelapa Gading, Jakarta, yang akan berbagi pengalaman hidup mereka, menemukan pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan. Untuk persembahan Bapak Ibu, bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Mari kita mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Dan sekarang adalah kesempatan yang terindah untuk kami juga memberikan yang terbaik. Kami berdoa agar persembahan kami berguna memperluas kerajaan Allah di bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan bersorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Kami percaya gereja adalah sebuah keluarga. Karena itu, bagi saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah CDC, kami mengundang saudara untuk dapat bergabung dalam Kersel yang merupakan kelompok saling mempedulikan. Saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di layar saudara. Seperti orang yang bermimpi, waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan bersorak-sorai. Anda bisa bergabung dengan Kersel yang sesuai dengan kelompok usia, waktu, dan kebutuhan saudara. Kami berharap dapat mengenal saudara lebih baik lagi. Sekali lagi, kami ucapkan selamat datang di CDC.
Always remember, stay healthy, keep connecting, and see you next week. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, tetapi sebelumnya saya akan ada tambahkan pengumuman berita duka hari ini. Telah pulang ke rumah Bapak Yohanes Sungadi di usia 45 tahun, suami dari Ibu Christine, Kersel Pak Peter dan Bu Susan pada hari Sabtu tadi malam 31 Juli jam 22.30 dan jenazah disemayamkan di rumah mereka yaitu di Wisma Mas 2 Blok K1 Putrajaya Pasar Kemis Tangerang dan akan dimakamkan hari ini tanggal 1 Agustus jam 13 nanti siang di Selapanjang Tangerang. Dan kami keluarga besar CDC mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada Ibu Christine dan semua anggota keluarga yang ditinggal. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita dukung doa supaya acara pemakaman semua berjalan dengan lancar dan cuaca yang baik. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Kami bersyukur Engkau Allah yang begitu baik. Dan kami percaya firman Tuhan menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Engkau selalu menyertai kami untuk selamanya menjadi pemagang Yesus yang berhasil karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Allah selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua belah tangan kita dan saat ini saya berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus, dan dalam kasih Roh Kudus, Engkaulah yang menyertai, melindungi kami, memberkati kami dalam segala aktivitas kami, baik di dalam keluarga, baik di pekerjaan, baik di studi, bahkan apapun yang kami lakukan, Tuhan memberikan keberhasilan. Berkat Allah ini tercurah mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari kita semua, kita yang percaya, kita terima berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Semua katakan amin.